Kevin Mechelen akhirnya buka alasan lepas Sandy Walsh ke tim Jepang. Berjajar dengan Jepang, Kapten Timnas U20 Indonesia masuk daftar pemain yang patut diperhatikan di Piala Asia U20 versi FIFA. Media Vietnam soroti kabar oleh Romeni yang resmi jadi WNI. Meski telan kekalahan di laga NEC Nijmegen, Calvin Verdonk catatkan statistik luar biasa. Punya 3 modal bagus, jadi pemimpin J. Itzes, jadi kapten di 2 laga beruntun di Liga Italia. Haru Mauresmo Hinoke. Lihat 2 rekannya resmi, jadi WNI. Betapa sedihnya striker 19 tahun gagal bela timnas Indonesia. Mauresmo Hinoke tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Usai 2 rekannya Tim Gaipens dan Dion Marks resmi jadi WNI. Tim Gaipens dan Dion Marks resmi jadi WNI setelah menjalani sumpah di London. Baik Mauresmo, Tim dan Dion pernah menjalani seleksi untuk membela timnas U20 Indonesia saat turnamen Toulon tahun lalu. Namun Mauresmo Hinoke dipastikan tidak bisa dinaturalisasi karena garis keturunan Indonesianya berasal dari generasi keempat, buyut. Hal ini tidak sesuai dengan regulasi FIFA yang mengizinkan maksimal memiliki keturunan dari generasi ketiga, kakek nenek cucu. Ahmed Zaki menjelaskan bila Mauresmo Hinoke tetap ingin membela timnas Indonesia, proses naturalisasinya harus dilakukan seperti Christian Gonzalez. Maksudnya seorang pemain harus tinggal sekurang-kurangnya selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia untuk bisa diproses naturalisasi. Ini adalah proses naturalisasi murni sesuai peraturan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu. Jika tidak seperti itu, pemain diwajibkan tinggal selama 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia. Atas kekecewaannya itu, Mauresmo membubuhkan emoji sedih di unggahan story-nya pada Minggu, 9 Februari 2025, menanggapi kabar pemberitaan resminya Dion Marks dan Tim Gaipens jadi WNI. Mauresmo Hinoke bahkan kemudian mengunggah saat dirinya memakai jersey timnas U20 Indonesia. Ia menambahkan emoji Garuda untuk mengenang momen tersebut. Batalnya Mauresmo Hinoke yang urung dinaturalisasi diakui sangat disayangkan oleh PSSI. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bila Hinoke adalah salah satu pemain muda potensial. Kevin Mechelen akhirnya buka alasan lepas Sandy Walsh ke tim Jepang. Sandy akan bersama tim asal Liga Jepang tersebut hingga 2027 mendatang. Sebelumnya, bek timnas Indonesia ini berkarir bersama tim asal Belgia Kevin Mechelen. Dia berseragam Mechelen sejak 2020, lalu sebelum akhirnya pindah ke tim berjuluk Marinos tersebut. Terbaru Mechelen buka suara terkait kepindahan Sandy ke Jepang. Menurutnya, salah satu alasannya agar dia bisa mendapatkan menit bermain. Liga Jepang dianggap sebagai destinasi terbaik agar Sandy bisa segera mendapatkan kepercayaan diri. Sandy Walsh meninggalkan Kevin Mechelen menuju tim asal Jepang, Yokohama Marinos. Pemain belakang yang juga bermain untuk tim nasional Indonesia ini akan mencari menit bermain di sana. Tulis rilis Kevin Mechelen. Bersama JFM, pemain berusia 29 tahun ini akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk bermain. Apalagi, klub yang bermarkas di Nissan Stadium tersebut saat ini membutuhkan pemain belakang berpengalaman. Musim ini, dia hanya bisa bermain dalam 6 pertandingan di Liga Belgia, dan keputusan ini jadi langkah terbaik untuk sang pemain. Sandy Walsh membuat 6 penampilan untuk Malinois musim ini. Terlihat jelas bahwa pemain internasional Indonesia ini kesulitan untuk masuk ke dalam skuad, sehingga solusi pun dicari. Di Jepang, ia akan mencari menit bermain lagi. Lanjutnya, baca juga. Nova Arianto wariskan tangan dingin Shin Tae-yong. Timnas U17 Indonesia jalani latihan fisik. Menyakitkan Mechelen berharap Sandy bisa sukses di karir selanjutnya. Termasuk agar bek kelahiran Brussels tersebut bisa sukses di Liga Jepang. Meninggalkan Mechelen, dia sudah bertugas 4,5 tahun sebelum memutuskan untuk pergi. Apalagi, sejak resmi bisa membela skuad Garuda banyak supporter dari Indonesia yang mendukung Mechelen di media sosial. Kevin Mechelen berterima kasih kepada Sandy untuk periode yang luar biasa, di mana sang pemain bertahan bermain untuk kuning merah. Kami mendoakan yang terbaik untuk Sandy dan fanbase-nya di Indonesia dalam petualangan barunya di Asia, tutupnya. Berjajar dengan Jepang, Kapten Timnas U20 Indonesia masuk daftar pemain yang patut diperhatikan di Piala Asia U20 versi FIFA. Belum lama ini, FIFA memilih 6 pemain yang bakal beraksi di Piala Asia U20 2025. Ajang ini bakal berlangsung di China pada 12 Februari hingga 12 Februari, 1 Maret
2025. Untuk itu, jelang menghadapi turnamen yang diikuti oleh 16 tim terbaik di benua Asia ini, FIFA menyoroti beberapa pemain. FIFA turut memperhatikan Piala Asia U20 2025 ini, karena turnamen tersebut merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Seperti diketahui, dari 16 tim yang menjadi peserta ini akan dipilih 4 tim terbaik. Untuk tim yang berhasil finish di posisi 4 besar, bakal langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 mendatang di Chile. FIFA menyoroti beberapa nama pemain dari Jepang, Uzbekistan, Yordania, Indonesia, hingga Australia. Menurut FIFA, sebelum Piala Asia U20 2025 ini berlangsung, sudah ada beberapa nama pemain dari benua Asia ini yang telah menarik perhatian. Beberapa nama ini bahkan sudah menjadi andalan di tim negara masing-masing, salah satunya Doni Tripamungkas. FIFA menjejerkan ada 6 pemain yang patut diperhatikan selama gelaran Piala Asia U 2025 nanti. Nama yang perlu diperhatikan ada 6 orang, yakni Yotaro Nakajima, Jepang, Panagiotis Kikianis, Australia, Doni Tripamungkas, Indonesia, Yoon Do-young, Korea Selatan, Lazizbek Mirzaev, Uzbekistan, Ibrahim Sabra, Yordania. Timnas U20 Indonesia. Tiba di Cina, Indras Jafri beri kabar baik. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 bakal berlangsung di Shenzhen, Cina. Ajang ini digelar mulai tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas U20 Indonesia nantinya harus berjuang di grup C. Tim asuhan Indras Jafri bersaing dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Hal ini tentu membuat perjuangan Timnas U20 Indonesia tak akan mudah. Lebih lanjut, skuad Garuda Muda dijadwalkan melakoni laga pertama pada 13 Januari 2025. Lawan perdana Timnas U20 Indonesia adalah Iran. Timnas U20 Indonesia lalu bakal ditantang Uzbekistan pada laga kedua, 16 Februari 2025. Donitri DKK menjalani laga terakhir babak penyisihan grup C dengan menghadapi Yaman. Duel tersebut rencananya digelar pada 19 Februari 2025. Sebagai informasi, Timnas U20 Indonesia menjalani semua laga penyisihan grup C di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia telah tiba di China pada Minggu, 9 Februari. Indras Jafri memberikan sebuah kabar baik terkait hal ini. Pelatih yang kerap disapa Coach IS itu mengabarkan bahwa semua pemain dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Shenzhen dengan kondisi baik dan tidak ada kendala, kata Indras Jafri, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Indras Jafri kemudian mengungkapkan rencana timnya. Indras Jafri menjelaskan bahwa pemain Timnas U20 Indonesia mempunyai jadwal berlatih di lapangan pada Senin, 10 Februari 2025. Hanya latihan yang diberikan tidak terlalu berat karena bertujuan untuk memulihkan fisik pemain. Timnas U20 langsung melakoni recovery di hotel dan besok, Senin, akan latihan di perdana lapangan. Pemain cukup cepat beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan baru, ucap Indras Jafri. Media Vietnam soroti kabar oleh Romeni yang resmi jadi WNI. Media Soha dalam judulnya memberi pertanyaan besar atas proses naturalisasi oleh Romeni. Timnas Indonesia disebut-sebut bisa saja mengejutkan dunia melalui naturalisasi oleh Romeni. Soha menyebut bahwa kehadiran oleh Romeni dapat memperbesar peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jika skuad Garuda mampu finish sebagai peringkat 2 besar, maka 1 tiket Piala Dunia 2026 berhasil digenggam oleh Indonesia. Kehadiran oleh Romeni di lini depan jelas jadi berkah bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, Ole Romeni bisa menguasai banyak posisi di lini depan. Dirinya bisa menguasai penyerang sayap, penyerang tengah, dan pemain nomor 10. Selain itu, Ole Romeni sudah berpengalaman di kasta tertinggi Liga Belanda. Pemain 24 tahun tersebut diproyeksikan bakal debut secepat mungkin bagi Timnas Indonesia Senior. Dirinya diproyeksikan debut saat Timnas Indonesia menghadapi Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kata-kata Sandy Walsh usai resmi gabung Yokohama F. Marinos.
Walsh resmi hengkang dari KV Mechelen dan bergabung ke Yokohama Marinos. Diketahui, pemain timnas Indonesia itu diikat kontrak hingga Juni 2027. Pemain berdarah Belanda itu mengaku sangat senang karena akan memulai petualangan barunya di Liga Jepang bersama Yokohama Marinos. Meski ini akan menjadi pengalaman barunya beraksi di kompetisi Asia, ia optimistis bisa meraih kesuksesan. Saya sangat senang dan merasa terhormat bisa bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Saya merasa memiliki tugas untuk berkontribusi dalam mencapai target tinggi yang dimiliki klub J-League ini. Kaya Walsh, dilansir dari situs resmi Yokohama Marinos, Minggu, 9 Februari 2025. Saya sudah bertemu dengan rekan-rekan setim, dan saya melihat mereka adalah pemain-pemain luar biasa. Saya juga memiliki firasat baik bahwa kami akan menjalani musim yang hebat di bawah pelatih baru. Sambung pria berusia 29 tahun itu. Walsh berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya untuk bisa membawa Yokohama Marinos meraih hasil manis di Liga 1 Jepang 2025, J-League 1 2025. Ia sudah tidak sabar untuk menjalani debutnya. Saya akan memberikan yang terbaik, bekerja keras setiap hari, dan berjuang di setiap pertandingan. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya agar semua orang bangga, tutur Walsh. Saya tidak sabar untuk segera bertemu kalian di lapangan. Mari kita jalani musim terbaik bersama-sama, pungkasnya. Keputusan Walsh pindah lantaran jarang dimainkan saat membela KV Mechelen musim ini. Ia baru main 7 kali di seluruh ajang musim ini. Sang pemain telah memperkuat Mechelen sejak 2020 dengan torehan 9 gol dan 15 assist dari 133 penampilan. Meski telan kekalahan di laga NEC Nijmegen, Calvin Verdonk catatkan statistik luar biasa. NEC Nijmegen terhindar dari kekalahan saat melawan Groningen 1-2 di laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Meski begitu, secara individu, penampilan Verdonk sejatinya sangat luar biasa. NEC Nijmegen kalah dari Groningen di pekan ke-22 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Euroborg Groningen, Belanda pada Minggu 9 Februari 2025 kemarin. Tim tuan rumah yang tampil agresif langsung mencetak sepasang gol via Wouter Prins dan Ton van Bergen. Pada menit ke-58, Groningen kehilangan Tijmen Blokziel karena terkena kartu merah. Bermain dengan keunggulan pemain, NEC Nijmegen mampu membalas 1 gol lewat Vito van Kroijk. Namun sayang, tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga selesai. Calvin Verdonk bermain penuh dalam 2 babak di pertandingan itu. Bek berusia 27 tahun itu juga menyumbang 1 assist untuk gol Vito van Kroijk. Umpan datar terukur dari Calvin sukses mengelabui pertahanan Groningen. Terlepas dari itu, Calvin memang tampil solid sepanjang pertandingan. Menilik catatan SofaScore, bek timnas Indonesia itu berhasil mendapatkan nilai 7,8 yang merupakan poin tertinggi di antara pemain NEC Nijmegen lainnya. Nilai ini didapat setelah Calvin mencatatkan 3 sapuan, 1 intercept, dan 3 tackle krusial. Dia juga sukses memenangkan semua percobaan duel dan duel udara. Di sisi lain, Calvin juga tampil mengerikan saat membantu serangan NEC Nijmegen. Sebanyak 129 sentuhan, 8 umpan silang, 12 umpan panjang, serta 1 umpan kunci membuatnya diperhitungkan pertahanan lawan. Sayangnya, Calvin Verdonk dan kolega tak mendapatkan poin dalam laga tersebut. Berikutnya, NEC Nijmegen akan bersua dengan Almere City di Gopher Stadion, Nijmegen, Belanda pada 16 Februari 2025 mendatang. Punya 3 modal bagus, jadi pemimpin Jay Itzes, jadi kapten di 2 laga beruntun di Liga Italia. Jay Itzes langsung mengemban jabatan kapten tim dalam 2 laga terakhir. Klub sendiri baru saja ditinggal kapten tim andalan mereka, Joel Pohjanpalo, pada bursa transfer Januari 2025. Sebenarnya, ada 2 kandidat terdepan yang menjadi kapten. Sepeninggal Pohjanpalo, ada nama Francesco Zampano yang naik jabatan sebagai kapten utama. Namun, dirinya tidak menjadi starter dalam 2 laga terakhir yang membuat Jay Itzes ditunjuk sebagai kapten. Penampilan Jay Itzes sangat solid, meski belum menghasilkan kemenangan. Penampilan perdana sebagai kapten tim tersaji pada Giornata ke-23
Liga Italia 2020-4/2005 di markas Udinese. Jay Itzes gagal membawa Venezia menang pada laga tersebut. Tim berjuluk I Laguinari harus menyerah dengan skor 2-3. Jay Itzes kembali menjadi kapten pada pekan ke-24 saat menantang AS Roma di Stadion Pierluigi Penzo. Pada laga tersebut, Venezia kalah tipis dari tim ibu kota dengan skor 0-1. Jay Itzes disebut oleh sang pelatih punya 3 modal positif menjadi kapten tim. Ketiganya adalah kemampuan untuk dekat dengan rekan setim, bisa menguasai banyak bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Kapten dan wakilnya yang baru, kami harus membicarakannya, ucap Di Francesco, dikutip bolasport.com dari Tutto Mercato Web. Setelah perpisahan Pohjanpalo, kaptennya adalah Zampano. Selepas itu, kami memiliki pemimpin di lini pertahanan seperti Itzes. Dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk dekat dengan rekan setimnya, berbicara dalam berbagai bahasa, dan tahu bagaimana cara menangani semua situasi. Ini adalah evaluasi yang sedang kami lakukan dan saya akan membuat keputusan pasti pada waktu yang tepat. Hal itu adalah sesuatu yang lebih penting bagi para pemain daripada untuk kami, pelatih. Di Roma, kami memiliki seorang kapten sejati seperti Francesco Totti yang merupakan seorang kapten hebat di atas lapangan. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Tambah Di Francesco yang pernah menjadi rekan seklub Totti di AS Roma. Pada 1997 sampai 2001, Venezia akan menjalani lanjutan pekan ke-25 di markas Genoa pada 18 Februari 2025. Australia Apes jelang jumpa timnas Indonesia, Wonderkid Bayern Munchen, dan kapten tim alami cedera. Kedua tim bakal bertarung di Sydney 20 Maret 2025 mendatang. Dikutip dari news.com.au, tim berjuluk Socceroos dilanda badai cedera sebelum jumpa timnas Indonesia. Nama pertama yang terancam absen adalah Nestori Irankunda. Nestori Irankunda sendiri merupakan Wonderkid Bayern Munchen yang tengah dipinjamkan ke Grasshoppers. Harapan pemain 19 tahun tersebut untuk merumput lawan timnas Indonesia menipis. Irankunda digantikan pada menit ke-36 kala Grasshoppers imbang 1-1 atas Lugano di Liga Super Swiss pekan ini. Mantan pemain Adelaide United itu sebelumnya memberikan assist untuk satu-satunya gol timnya yang dicetak oleh Evans Maurin. Irankunda tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut soal kondisi cedera yang dialaminya. Nestori Irankunda bukan satu-satunya nama pemain yang mengalami cedera. Nama Jordan Boss juga memperpanjang daftar cedera Australia. Jordan Boss mengalami masalah di bagian hamstring saat Westerlo menang 4-2 atas Standard Liège. Di tempat yang lain, kapten tim Matthew Ryan juga mengalami cedera bersama klub baru. Matthew Ryan mengalami cedera panggul saat membela Lens di Liga Prancis pekan ini. Pelatih Australia, Tony Popovich, kini berharap pada saingan utama Matthew Ryan di pos penjaga gawang, Joe Gauci. Joe Gauci kini bermain untuk Barnsley di kasta ketiga Liga Inggris. Meski begitu, Australia juga memiliki kabar baik sejauh ini. Aidan O'Neill sudah dikonfirmasi pulih dari cedera pekan ini. Aidan O'Neill sudah bisa bermain saat Standard Liège tampil lawan Westerlo pekan ini di Liga Belgia. Lini depan Australia juga sedikit mengkhawatirkan jelang lawan timnas Indonesia. Kusini Yengi yang jadi andalan di lini depan belum menemukan ketajamannya di Portsmouth. Kusini Yengi belum mencetak dalam penampilannya musim ini. Tentu, ini jadi kabar buruk sebelum perebutan tiket Piala Dunia 2026. Nova Arianto wariskan tangan dingin Shin Tae-yong timnas U17 Indonesia jalani latihan fisik menyakitkan. Mereka saat ini sedang menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum turun di ajang tersebut. Menariknya, Garuda Nusantara saat ini fokus pada latihan fisik yang cukup berat. Semua pemain melaksanakan latihan cross country, core training, dan taktikal. Hal ini sama seperti Shin Tae-yong yang fokus pada latihan fisik saat memimpin timnya terutama timnas kelompok umur. Tentunya, latihan fisik yang diberikan memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk mengukur kesiapan pemain. Nova Arianto menjelaskan, dalam 10 hari ke depan, aspek fisik pemain akan jadi fokus. Tim pelatih akan memberikan fondasi yang baik sebelum mereka kembali pada taktikal. Latihan fisik yang berat bertujuan untuk menyamakan kondisi pemain, karena ini adalah hal yang paling krusial. Kita melakukan TC tahap kedua di Yogyakarta, dan fokus kita hanya meningkatkan dalam kondisi fisik pemain.
Saya ingin menyamakan secara fisik dasar pemain, agar mereka lebih siap ke aspek taktikal. Dan itu fokus kami di 10 hari di Kaliurang, kata Nova Arianto, dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia melanjutkan, saat ini sudah banyak kemajuan yang ditunjukkan oleh anak didiknya. Setelah diberikan materi latihan fisik keras, jumlah kadar oksigen yang bisa digunakan oleh tubuh atau VO2 max pemain semakin meningkat. Bahkan sudah mencapai 55, dan ini akan terus ditingkatkan lagi. Sama seperti Shin, semua pemain harus bisa melewati batas maksimal demi terus berkembang termasuk VO2 max. Karena saya ingin melihat sejauh mana kondisi fisik pemain. Dan setelah hasil, saya cukup senang karena dari awal mempersiapkan ke Piala Asia kan kita punya target. Kita bisa lihat dari hasil VO2 max, saya lihat pemain cukup baik karena rata-rata mereka bisa di angka 55-60 dan wajib kita tingkatkan, ujarnya. Nova menambahkan saat fisik pemain bisa dibentuk dengan baik, maka pemain lebih mudah menerima taktikal dari pelatih. Selain itu, mereka akan lebih siap saat bertarung di lapangan hingga akhir laga tanpa kelelahan yang ekstrim. Tujuannya untuk meningkatkan fisik dasar pemain, karena saya ingin pemain memiliki kondisi fisik yang baik. Karena prinsip saya saat pemain memiliki fisik yang baik saat kita melakukan taktikal apapun, semuanya bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Dari sisi pemain, Jason Yeo mengakui bahwa latihan fisik yang mereka terima cukup berat. Namun, semua pemain cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik agar lolos ke skuad final Piala Asia. Mereka lebih fokus pada kebugaran, misalnya lari lintas alam. Di Jerman tempat saya tinggal jalannya tidak banyak menanjak, jadi sangat sulit bagi saya untuk berlari, ujarnya. Senang berlibur di Indonesia, Kevin Dix punya restoran di Lombok dan ingin buka bisnis hotel di masa depan. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix mengaku sangat senang berlibur di objek wisata tanah air. Pemain 29 tahun tersebut mengaku paling senang saat berlibur di Lombok. Istrinya juga sudah tinggal selama 3 tahun di Lombok. Tanpa banyak yang tahu bahwa dirinya sudah memiliki bisnis di Lombok. Saat ini, pemilik satu Caps Timnas Indonesia tersebut punya restoran di Lombok, namanya adalah The Well Lombok, yang ditunjukkan akun media sosialnya saat diwawancari oleh Tom Hay. Selain itu, dirinya berencana memiliki sebuah hotel di Lombok. Sejauh ini Lombok ya, karena istri saya sudah tinggal di sana selama 3 tahun, ujar Kevin Dix. Sekarang saya pikir sudah ada restoran di sana. Saya juga punya rencana punya hotel di sana, ujarnya. Tak hanya Lombok, Kevin Dix juga senang berlibur di Bali. Selain Bali, ada Raja Ampat yang juga sangat disukai oleh Kevin Dix. Tetapi saya juga senang dengan Bali, tetapi sudah sangat banyak turis sekarang, ujar ex pemain Fiorentina tersebut. Kamu mungkin tidak akan bisa bergerak dari A ke B tanpa mengalami kemacetan di jalan. Lombok adalah surga yang tak terkira bagusnya, sungguh menakjubkan. Kami menginap di hotel yang sangat bagus di sana. Saya juga pernah ke sana. Sebenarnya saya memiliki tempat bersama dengan Raja Ampat yang sangat jauh dekat dengan Guinea. Saya pikir ya itu adalah surga. Saya telah menyelam di sana. Sangat menakjubkan, ujarnya. Restorannya di Lombok ramah untuk anak. The Well Lombok sebenarnya untuk anak-anak itu luar biasa, ujar Dix. Mereka memiliki taman bermain juga. Tetapi saya tidak melihatnya saat saya di sana. Tapi saya rasa kami punya beberapa, ujarnya. Kevin Dix bakal kembali ke Indonesia untuk membela skuad Garuda pada Maret 2025. Kala itu, Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Patut ditunggu, apalagi rencana Kevin Dix lagi setelah pensiun usai menjadi pesepak bola. Nasi Padang sudah, Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia diajak coba makan martabak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak jajaran pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert serta para asistennya mencoba makanan lain setelah sebelumnya makan nasi Padang. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama para asistennya, yakni Alex Pastor, Gerald Vandenberg, dan Denny Lanzaat Viral. Sebelumnya Patrick Kluivert beserta para asistennya memang diketahui menikmati makan nasi Padang. Mereka bahkan terlihat bersemangat menyantap makanan khas Nusantara tersebut.
Apalagi dalam video unggahan X dan Instagram Timnas Indonesia itu memperlihatkan ekspresi Alex Pastur hingga Denny Lanzaat yang sangat menikmati makanan tersebut. Video itu menjadi viral karena mereka terlihat menikmati meski makan menggunakan tangan. Ini memang sedikit mengejutkan karena kebanyakan orang Eropa setiap kali makan pasti menggunakan sendok, garpu, dan pisau. Namun, dalam video tersebut tak terlihat ada alat makan apapun, sehingga Kluivert dan Lanzaat jadi perbincangan netizen. Kali ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun tak ketinggalan untuk mengajak Kluivert hingga Pastor mencoba makanan khas Indonesia lainnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengajak pelatih Timnas Indonesia itu mencoba makan martabak. Dalam unggahan terbaru, Kluivert, Pastor, Gerald, dan Lanzaat terlihat tengah menikmati makan martabak manis. Erick Thohir pun bertanya kepada Denny Lanzaat bagaimana rasa martabaknya menurut pelatih yang memiliki keturunan Maluku tersebut. Lanzaat pun mengakui bahwa martabaknya enak. Orang nomor 1 di PSSI itu pun menjelaskan bahwa ada beragam rasa martabak, seperti rasa coklat dan keju. Dalam video itu, Gerald dan Alex Pastur pun terlihat menikmati makanan. Bahkan Pastur tak berbicara apapun dan ia terlihat mengunyah dan menikmati makanannya. Erick Thohir mengatakan bahwa para pelatih Timnas Indonesia ini sudah menyetujui bahwa martabak makanan yang enak. Dalam kesempatan ini juga, Erick bertanya kepada pecinta sepak bola tanah air, para pelatih Timnas Indonesia ini harus mencoba makanan apa lagi nantinya. Unggahan ini pun menerima banyak komentar dari netizen Indonesia, karena para pelatih Timnas Indonesia yang baru menikmati makanan Indonesia.